Masih semangat? Ini dari jam berapa sih? Dari kemarin. Dari kemarin. Kelihatannya informasi sangat bermanfaat karena aku tadi melihat materi-materi yang diberikan. Beruntung sekali teman-teman bisa ada di sini dengan internet sehat karena saya belajar itu semua sendiri. Jadi tepuk tangan buat internet sehat. Nama saya Ayu. Saya dari Indonesia AIDS Coalition. Twitter saya @ayuma_morie. Kalau di follow jangan terganggu dengan kegalauan saya. Oke. Pada kesempatan hari ini saya diberi kesempatan buat sharing cerita tentang apa yang Indonesia AIDS Coalition sudah dan sedang melakukan. Kantor kami berada di Rawamangun, Jakarta Timur. Rumah saya di Pamulang. Jadi saya antar kota, antar provinsi. Jadi dari Tangerang saya berangkat ke Rawamangun setiap hari. Oke. Pernah dengar Indonesia AIDS Coalition? Belum pernah dengar? Wah, berarti kurang gencar nih Mas Durmi. Gimana nih? Iya. Tapi pernah mendengar HIV/AIDS ya, teman-teman kebanyakan dari bidang kesehatan tidak lagi asing dengan istilah HIV/AIDS, tapi mungkin asing dengan orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Betul begitu? Betul. Suaranya mana? Ya, jadi HIV/AIDS mungkin nggak asing buat teman-teman, tapi mungkin melihat orang yang hidup dengan HIV/AIDS itu masih sangat awam, atau bahkan sebagai petugas layanan kesehatan yang bahkan sudah teredukasi dengan baik pun mungkin masih ngeri atau takut gitu ya. Tapi itu nanti kita skip aja bagian itu, nanti kita ke sana. Jadi kita lihat ini adalah strategi pemanfaatan media sosial untuk publikasi yang efektif. Jadi kami dari Indonesia AIDS Coalition sebenarnya tidak melakukan banyak hal. Kami hanya punya hobi yang ternyata menguntungkan. Ya, ini yang selama ini sudah dilakukan di luar daripada apa yang dilakukan di sosial media. Dalam program penanggulangan HIV/AIDS selama ini sudah ada penjangkauan langsung ke lapangan. Seperti ada banyak petugas-petugas yang mendatangi teman-teman, istilahnya populasi kunci, teman-teman yang berada di lingkaran yang paling mudah terkena HIV/AIDS. Sorry saya agak gugup, ada anak saya di sana. Jadi dia menjangkau teman-teman yang hidup dengan kecanduannya, injecting drug user, kemudian teman-teman LGBTI, kemudian pekerja seks. Jadi penjangkau ini menjangkau mereka untuk memberikan informasi dan edukasi sampai mendapatkan akses layanan. Kemudian sudah ada juga kelompok dukungan sebaya. Jadi orang yang hidup dengan HIV/AIDS itu sudah ada kelompok-kelompok dukungan, support group yang membantu mereka untuk mendapatkan akses layanan informasi serta dukungan. Kemudian juga sudah ada care support dan treatment, yakni pelayanan dukungan dan perawatan di rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia itu sudah ada. Adanya layanan VCT, voluntary counseling and testing, ini istilah lain dari teks HIV. Kemudian layanan jarum suntik steril, metadon, IMS, PPTCT. Familiar kan dengan istilah ini? Familiar ya, teman-teman kan dari bidang kesehatan. Kemudian juga sudah ada KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi, ini seperti flyer, kemudian stiker informasi semacam itu. Ini sudah ada, ini sudah berjalan. Namun, pada kenyataannya, jumlah kasus HIV itu semakin meningkat. Kalau kita lihat laporannya Kementerian Kesehatan per triwulan itu miris ngelihatnya sebenarnya. Kok programnya sudah berjalan, tapi masih ada aja kasus infeksi baru. Kok programnya sudah segini lengkap atau sudah tersedia dengan baik,
Tapi kenapa masih banyak ibu rumah tangga yang data kasus terinfeksinya makin meningkat? Nah, ini data terbaru. Sampai bulan Januari itu ada 15.589 kasus. Itu orang semua ya, karena HIV bisa menginfeksi pada tubuh manusia. Jadi ini ada kasus baru di tahun 2011. Kalau kita buka tahun 2012 mungkin lebih banyak lagi. Nah, kemudian estimasi ODA-nya 186.000 jiwa. Nah, yang tadi aku udah omongin, yang pertama kali pas aku buka, familiar dengan HIV/AIDS familiar. Tapi apakah teman-teman yang berada di ruang lingkup kesehatan ini familiar dengan orang yang hidup dengan HIV? Apakah se-comfort itu melayani ODA ataupun ketemu sama orang yang sakit jantung itu pasti sangat berbeda apa sikapnya. Jadi masih banyak sekali sikap-sikap diskriminatif yang terjadi di kesehatan di Indonesia. Dan yang ini yang paling miris, masih banyak sekali penolakan anak ODA atau anak yang hidup dengan HIV. Jadi baik anaknya yang memang terinfeksi HIV ataupun anak dari orang tua yang HIV. Ini kasus yang masih hangat karena yang paling kedengaran itu di Don Bosco. Itu sampai masuk Metro TV ya, kita tahu penolakan anak tersebut sekolah, kemudian ada di Gunung Kidul dan beberapa wilayah lain. Buat kami hal ini sangat miris karena ini 2012, negara lain mungkin sudah tidak lagi membicarakan HIV begitu gencar karena masyarakatnya mungkin sudah lebih clear, bisa lebih menerima. Tapi Indonesia masih muter-muter aja di situ. Lalu kita berpikir gitu, sebenarnya ini ada apa? Siapa yang salah? Harus kita cari tahu. Ini wajah salah satu staf kita. Lalu ya saya berpikir seperti yang tadi kita bilang, apa yang harusnya dilakukan? Lalu kami membuat apa sih ya, saya pekerjaannya ya. Jadi kita punya pendidikan berbasis komunitas. Teman-teman yang aku sebutin tadi ya, teman-teman yang selama ini dimarginalkan, nggak dianggap ya, kayak pekerja seks, teman-teman lesbian, gay, transgender, biseksual, kemudian teman-teman yang hidup dengan HIV, teman-teman yang menggunakan drugs user, teman-teman drugs user itu selama ini tidak mendapatkan akses pendidikan yang baik, tidak mendapatkan informasi-informasi yang update. Kemudian kita juga memiliki penelitian berbasis komunitas. Ini banyak, seperti misalkan kita melakukan beberapa research yang hasilnya nanti akan di-sharing seputar kesehatan, kemudian apa yang terjadi dengan komunitas HIV/AIDS di lapangan. Kemudian kami juga melakukan advokasi dan kampanye sosial media. Nah, ini yang nanti akan kita kupas lebih dalam. Ya, ini tadi sama Ainnya sih juga udah dibacain, mungkin kemarin juga udah dibuka banyak ya. Intinya adalah sosial media itu sekarang menjadi wadah paling basah istilahnya ya, paling enak buat nyelup. karena memang sangat mudah. Kemarin udah pada bikin itu ya, blog ya. Gampang nggak bikin blog? Asik nggak buat curhat? Jadi ternyata sosial media ini akan mungkin lebih meningkat lagi di beberapa tahun ke depan karena memang kita lihat penggunanya luar biasa, sangat banyak. Kemudian Twitter tadi Mas Pranafir juga sudah memberikan tips-tips praktis menggunakan Hootsuite, TweetDeck, dan Twitter Counter. Dan Facebook pastinya teman-teman semua juga udah punya. Jadi kita berpikir bahwa dengan adanya ini, dengan adanya kemajuan teknologi dan kemudahan mengakses dimanapun, harusnya bisa menjadi celah atau peluang bagi komunitas atau organisasi atau instansi atau pergerakan-pergerakan menggunakan akses ini dengan tujuan baik dan impact-nya bisa dirasakan oleh masyarakat. Sepakat nggak sama saya? Sepakat nggak?
Jadi di belakang ada suaranya. Lemes ya. Ya, ini adalah salah satu gerakan yang dilakukan oleh Indonesia AIDS Coalition. Namanya Oda Berhak Sehat. Oda udah tahu ya, orang yang hidup dengan HIV. Nah, ini adalah sebuah ruang diskusi. Ini adalah ruang terbuka bagi setiap orang. Jadi bukan cuma Oda yang ada di dalamnya. Buat semua masyarakat Indonesia, buat semua masyarakat di dunia, amin, yang peduli dengan permasalahan akses pengobatan bagi orang dengan HIV/AIDS. Sehingga dengan adanya pergerakan ini mereka turut berkontribusi dalam mengurangi tingkat kesakitan dan kematian pada ODA. Dulu saya pertama kali kenal ini tuh 1 tahun setelah saya terinfeksi HIV. Melihat saya semua. Iya, jadi saya tahu Oda Berhak Sehat ini 1 tahun setelah saya tahu status HIV saya. Dulu itu waktu saya tahu status HIV, saya itu langsung masuk kamar, nggak mau kemana-mana. Ngapain lah keluar, kan juga saya mati, saya pikir gitu kan. Ngapain lah saya berteman, toh nggak ada yang mau berteman sama saya. Waktu itu pikiran saya sudah seperti itu. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, orang yang hidup dengan HIV pun harus berobat setiap bulan, kemudian dia harus kontrol ke dokter, dia harus minum obat seumur hidup, dan saya kan harus keluar kamar juga ya. Saya harus ketemu sama dokter, saya harus bertatap muka dengan orang-orang yang saya nggak tahu apa yang mereka pikirin, padahal itu cuma pikiran saya doang. Lalu saya melihat Oda Berhak Sehat, saya melihat juga banyak gerakan-gerakan lain dan kegiatan-kegiatan yang tadi di awal sudah disebutkan. Oh, ternyata saya sebagai Oda nggak jelek-jelek banget gitu, nggak seburuk yang orang pikir. Saya dapat edukasinya, lalu saya pikir saya juga harus melakukan sesuatu buat banyak orang, khususnya orang yang hidup dengan HIV/AIDS dan juga keluarga, sahabat serta masyarakat Indonesia. Lalu at that point saya akhirnya bergabung dengan Indonesia AIDS Coalition baru tahun ini sebenarnya. Jadi sudah cukup lama setelah saya terinfeksi HIV. Sekilas tentang Indonesia AIDS Coalition, jadi kami ini staffnya 90% adalah orang yang hidup dengan HIV. Jadi kalau selama ini orang berpikir bahwa ODA itu tidak bisa produktif, ODA itu tidak bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, itu salah. Saya melihat banyak hal yang dilakukan Indonesia AIDS Coalition malah menginspirasi masyarakat luas. Nah, ini adalah kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Indonesia AIDS Coalition. Pertama adalah Facebook. Siapa di sini yang nggak punya Facebook? Anak saya harusnya tunjuk tangan loh. Nak, kamu nggak punya Facebook? Serius? Iya. Saya tunjuk tangan nggak punya Facebook. Ya, jadi kami punya 2 page, ada 4 page, sorry. Ada Indonesia AIDS Coalition, Oda Berhak Sehat, dan Facebooknya seputar HIV dan AIDS, dan narkotika, dan 60 Days Activism. Kosong ya. Kami juga punya Twitter, banyak akun Twitternya. Ada Koalisi AIDS, ada @Oda Berhak Sehat, ada @info HIV dan AIDS, @kamus AIDS, @berita AIDS, @portal AIDS, sama ada satu lagi @60 Days Activism. Kenapa banyak banget ya? Kan isinya HIV/AIDS juga, bener nggak? Dulu orang bertanya kenapa segitu banyak dibikin, tapi kami berpikir kami perlu menjadikan ini segmen-segmen yang berbeda. Karena ternyata menyampaikan informasi itu tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Saya perlu salut juga sama teman-teman dari AMIASI, karena dari tahun 2006 mereka melakukan kampanye menyusui pada ibu, dan hasilnya itu bisa dilihat. Tadi luar biasa presentasinya, dan kami pikir sebagai organisasi yang memang baru lahir juga, ini bukan proses yang cepat, tapi panjang, perjalanan yang cukup panjang, dan
kami mulai dari sarana yang sangat simpel ini. Jadi kita punya banyak segmen. Koalisi AIDS itu segmentasinya lebih ke bagaimana upaya advokasi, transparansi, dan akuntability untuk program penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Jadi agak serius akunnya nih. Tapi ini sangat baik bagi teman-teman yang memang bekerja di bidang kesehatan, kemudian komunitas HIV/AIDS, bisa melihat lebih dalam sebenarnya pemerintah kita ini sudah sejauh mana sih menangani HIV/AIDS di Indonesia. Selama ini kan katanya banyak dana yang digelontorkan untuk program HIV/AIDS, tapi hasilnya tidak ada. Nah, ayo kita cari tahu bersama-sama. Itu lebih banyak dibahas di sana. Kemudian ada Oda Berhak Sehat. Gerakan yang tadi sudah di-mention sedikit, ini buat saya cukup inspiratif karena bagaimana mensosialisasikan informasi HIV/AIDS, mensosialisasikan masalah-masalah kesehatan seputar HIV/AIDS melalui bahasa yang sangat sederhana, bahasa yang sangat friendly, tidak menakutkan, tidak menjijikan, tidak membuat orang react, males ini akun HIV/AIDS, nanti aku ketularan dengan follow akun ini. Enggak ya, salah ya, itu mitos ya. Tidak menular ya, hanya dengan follow dan baca informasinya ya. Kita bisa tahu informasi sampai sedetail itu bagaimana HIV/AIDS menular lewat akun Oda Berhak Sehat. Dan kemarin itu kita kemarin kedatangan ada mahasiswi cantik, muridnya Mas Doni. Jadi saya salut ada teman-teman yang dari hati nurani mereka mencari informasi dan mulai memberikan edukasi kepada teman-teman sebayanya, teman-teman kuliahnya, dengan menginformasikan informasi yang sebenarnya biasanya ditulis sama kita nih yang ada di lingkaran komunitas. Tapi ini remaja mainstream yang boro-boro mungkin tahu soal HIV, tapi mereka mau belajar. Jadi itu yang buat kita ini poin besar. Bagaimana akhirnya mulai mengajak masyarakat untuk terlibat. Kemudian ada info HIV dan AIDS, ini lebih umum. Kemudian kamus AIDS, ini bagaimana kalau kita cuma mau tahu istilah-istilah kesehatan. Berita AIDS itu lebih ke berita-berita yang kami linkkan. Setiap harinya update, ada berita terbaru dari dalam dan luar negeri. Kemudian ada 60 Days Activism, itu lebih ke bagaimana berita-berita update dari luar mancanegara terkait violence against women, kekerasan pada perempuan. Dan yang terakhir ada portal AIDS, ini portal khusus akun tanya jawab. Dan semua ini hanya dikerjakan oleh 3 orang. Tepuk tangan buat Indonesia AIDS Coalition. Tapi kami juga kemarin sempat beruntung, aku senang banget akhirnya kita bertemu dengan teman-teman internet sehat. Kita kemarin terlibat di acara FGD Blogger. Kemudian akhirnya saya punya banyak follower baru yang akan meretweet setiap informasi penting yang disampaikan oleh Indonesia AIDS Coalition dan semua gerakan ini. Dan luar biasanya memang ini kayak one second tak satu Indonesia tahu. Ini luar biasanya dan ini sudah ada banyak manfaat dari apa yang sudah kami lakukan. Ya, ini settingannya kayaknya. Jadi ini website kami ada www.iac.org.id dan www.odaberhaksehat.org. Nah, untuk teman-teman layanan kesehatan, untuk teman-teman internet sehat, itu bisa posting tulisan ke Oda Berhak Sehat. Karena ini memang sengaja tulisannya tidak hanya kami yang nulis, tapi masyarakat umum bisa sharing apa saja yang mungkin mereka tahu informasi tentang HIV/AIDS. Ini sangat terbuka, kita bisa masuk dari akun Facebook. Next. Nah, ini salah satu hasil yang bukan salah satu ya, nanti abis ini masih banyak. Ini pada saat kejadian penolakan anak dengan HIV, anak Oda. Jadi orang tuanya namanya Fajar Jasmine. Dia memang hidup dengan HIV. Mas Fajar ini punya anak. Anaknya didaftarkan di salah satu sekolah yang sudah ditulis di situ.
Tapi ternyata karena ayahnya membuka status kepada sekolah, akhirnya sekolah tidak menerima anak tersebut, dan itu menjadi apa ya, saya pikir pukulan buat keluarganya. Dan Indonesia Aids Coalition sebagai, kita salah satu teman Fajar juga termasuk salah satu teman kami memposting banyak berita ya di Twitter, dan itu cukup ramai karena sampai akhirnya kita bisa mengumpulkan seperti satu pertemuan dengan Komnas HAM ya, Komnas Anak, kemudian dari Komisi Penanggulangan AIDS sendiri. Jadi akhirnya duduk bareng bersama sekolah dan mencari solusi yang terbaik. Artinya kan dari satu masalah kecil lewat sosial media kita bisa mencari banyak bala bantuan, kita bisa memobilisasi massa sampai akhirnya bisa mendapat jalan keluar. Walaupun memang akhirnya dengan mengawal permasalahan ini si korban punya keputusan sendiri, tapi paling tidak ini menjadi satu stressing yang disampaikan kepada pemerintah. Ini bukan main-main. Masalah ini harus diperhatikan dengan serius, dan Indonesia AIDS Coalition memulainya. Ya, oke. Ini yang menarik karena waktu itu sempat kita mendengar salah satu orang penting dari pemerintahan kita mengucapkan bahwa tusuk gigi menularkan HIV/AIDS. Jadi ini dari Twitter kita angkat, kemudian akhirnya diliput oleh berita1.com, dan ini cukup efektif ya, karena memang hal-hal seperti mitos ini harus terus dikejar supaya jangan sampai merusak pikiran masyarakat. Kemudian ini Ibu Naksi Hamboy, familiar banget ya. Iya, jadi ini salah satu juga rekanan kita. Kementerian beliau sekarang menjadi Menteri Kesehatan, mudah-mudahan cukup banyak membantu berjalannya kampanye sosial media kita. Makanya kita dapat liputan dari Berita 1. Oke, mungkin banyak hal yang mau saya sampaikan, tapi waktu tidak banyak. Teman-teman bisa follow semua akun yang tadi disebutkan. Kita bisa sama-sama sharing apa yang teman-teman temukan di lapangan, atau teman-teman memiliki masukan. Karena buat kami awalnya memang ketidaktahuan, tapi karena kita peduli, kemudian kita memulai, itu jadi satu hal yang bermanfaat hanya melalui satu tweet atau satu kali retweet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan pelatihannya lagi sampai akhir. Saya harus berdiri karena besar badan saya. Ya, jadi tadi sebenarnya Mas Samuel sama Mbak Caroline ya, itu mirip-mirip ya tentang tips-tips untuk mengefektifkan atau media yang efektif dan efisien. Tadi sebenarnya udah dijelasin sedikit sama Mas Prenatip. Indonesia AIDS Coalition juga pakai itu. Kita pakai Hotsuite untuk Twitter. Jadi kita punya segitu banyak account, tapi tiap hari kita kerja juga. Kayak tadi ada satu akun yang memang benar khusus untuk lebih ke bagaimana mengcounter apa saja yang sudah dikerjakan oleh pemerintah dan stakeholder. Tapi tetap kita harus kasih informasi gitu. Jadi kita sediakan waktu-waktu tertentu untuk scheduling beberapa akun yang memang fokusnya berbeda-beda. Kemudian Hotsuite itu juga kan kita linkkan ke Facebook. Jadi memang lebih cepat. Kemudian kita juga menggunakan massa, kita menggunakan orang banyak untuk membantu kita, karena memang saat kita melakukan full tweet misalkan, itu pasti akan bukan di awal, beberapa hari sebelumnya pasti sudah kita mention ke beberapa orang yang memang punya pengaruh untuk membantu berjalannya full tweet kita. Ya. Kemudian
pengaruh dan manfaat ke masyarakat, saya rasa pengaruhnya sangat besar karena memang dari responnya sendiri, setiap kita full tweet itu yang respon itu besar, yang retweet kemudian yang respon, yang bertanya. Salah satu yang saya rasakan adalah dulu sebelum saya bekerja di Indonesia AIDS Coalition, saya bekerja sebagai pendamping dan penjangkau seperti yang saya mention di awal. Jadi saya melakukan informasi HIV one-on-one, door-to-door, capek, banyak ngeluarin uang. Tapi dengan adanya sosial media, sekarang saya punya dampingan virtual. Orang yang hidup dengan HIV, lebih dari 30 orang ada di BB saya. Jadi mereka konsultasi personal langsung ke BB, ke Yahoo Messenger, sama ke WhatsApp. Jadi ini salah satu yang saya rasakan kenapa ini sangat efektif, karena teman-teman ODA mungkin dan masyarakat yang memang pengen tanya tapi malu, punya safe space, punya tempat yang aman untuk bertanya tanpa harus dilihat wajahnya seperti apa, atau ditemui atau diketahui latar belakangnya. Kemudian strategi yang efektif, saya pikir nanti aku mau dan temanku ya mau buat nambahin ke depan dari Indonesia AIDS Coalition juga. Langsung aja deh kita panggil Mas Bani, sini. Ayo Mas. Aku mau kenalin sekalian, ini juga dari Indonesia AIDS Coalition. Ini orang yang bergerak di balik layar juga. Silakan Mas, ikut bantu sharing Mas. Oke, selamat pagi teman-teman. Saya Bani, saya dari Indonesia AIDS Coalition. Jadi kalau ngomong masalah strategi, sebenarnya strategi yang kita pakai adalah dengan memfollow banyak orang-orang penting terlebih dahulu dan sering mention mereka gitu. Itu yang paling penting. Dan kalau dilihat dari sisi keberhasilan, tadi udah dilihat bahwa berita-berita seperti Detik News, seperti Berita Satu, seperti Pikiran Rakyat, kalau di Bandung, kalau di Kompas, kita sudah sering sekali dimention oleh mereka. Itu salah satu keberhasilannya. Terus kenapa kita mengambil sosial media ini sebagai salah satu alat? Karena HIV ini agak sulit untuk dibicarakan secara antar muka. Karena orang biasanya akan sedikit antipati ketika berbicara, oke, saya Bani, saya HIV positif, saya sudah 10 tahun HIV dan saya sudah 20 tahun memakai narkoba. Itu biasanya menjadi masalah. Dan semua orang pun melihat saya sekarang kan, ya, sama seperti itu. Ketika saya ke dokter saya itu pun menjadi masalah. Saya ketemu di rumah sakit dengan seorang profesor besar misalnya. Saya sakitnya sakit perut. Saya HIV positif tapi saya sakit perut. Tapi kenapa saya harus masuk bangsal AIDS gitu? Itu menjadi masalah buat saya dan saya bisa berteriak di sosial media. Dan saya bisa mention di Bunaf tolong bantu saya. Dan Bunaf satu bisa langsung membantu saya untuk meninggalkan rumah sakit itu. Ini hal kecil. Jadi memang yang diharapkan adalah targeting kita besarannya adalah masyarakat umum, tapi yang terpenting adalah orang-orang dengan kesehatan itu sendiri, karena teman-teman dokter, teman-teman dari pelayanan kesehatan adalah ujung tombak, tapi yang sering menusuk kita sendiri. Menurut saya itu pengalaman pribadi saya. Itu aja, terima kasih. Mungkin sedikit nanti yang belum terjawab dari pertanyaannya Pak Karolin, masalah ada nggak AIDS Coalition masuk nggak ke non internet user? Ya, karena tadi seperti pengalaman Mbak Karolin di Indramayu, ini mayoritas ada dengan HIV, tapi orang-orang sekitar itu bukan internet user, gitu bagaimana? Ya. Ada nggak kegiatan di AIDS Coalition yang berkaitan? Yang Mbak Karolin tanya tadi di Indramayu ya. Jadi kita kan punya 33 provinsi, kita kan koalisi. Meskipun kami di Asia-nya 4 orang, tapi kita punya teman di 33 provinsi. Jadi teman kita bukan hanya follower virtual aja. Nah, kita sadar betul bahwa teman-teman di Papua misalnya itu bermasalah dengan internet. Kita lagi coba bangun berbasis SMS. Itu kenapa kita gunakan itu? Karena itu cost efektif. Biar kita tidak perlu menerbangkan Ayu ke Papua. Tidak perlu mesenin bus Ayu ke Indramayu misalnya. Itu yang paling penting. Kenapa masih berbasis SMS dan internet? Ya itu tadi, kita bukan ngomongin masyarakat atau wadahnya dulu, tapi kita ingin pelayanan kesehatan yang sudah dibangun di pemerintah itu settle secara personalnya. Kalau Anda sebagai dokter, Anda sebagai pelayan kesehatan sudah paham dengan HIV,
Tapi ketika Anda bersalaman dengan saya masih bermasalah, sebenarnya kita pertanyakan lagi, Anda sebenarnya yang bermasalah itu siapa gitu? Apakah saya yang sakit atau ada yang sakit? Akhirnya itu sebenarnya itu yang pengen kita angkat sih, gitu aja. Oke, terima kasih Mas Yani. Mungkin lanjut ke Mbak Sawi. Kemarin namanya. Alhamdulillah tuh. Saya berdiri juga. Masih masa pertumbuhan, saya harus selesai dulu. Saya jawab pertanyaan Mbak Ayu ya. Mbak Ayu. Oke, Mbak Ayu tentang pembekalan. Jadi memang awalnya kita berdiri itu hanya punya satu konselor menyusui. Habis itu kita lihat bahwa kebutuhannya banyak. Terus pengurus kita dorong untuk ikut pelatihan. Sekarang kita punya 60 sampai 80 konselor menyusui. Setiap tahun kita ada workshop khusus untuk konselor menyusui AINI. Ya, jadi konselor menyusui itu di Indonesia ada 3.000 sekian, tapi yang bergabung dengan AINI ada 80-an konselor. Nah, itu kita ada workshop gratis setiap tahun untuk konselor menyusui AINI. Jadi kita update ilmunya. Misalnya kita dulu nggak tahu tentang tontai. Sekarang kita tahu bahwa ada kesulitan menyusui yang disebabkan oleh kondisi lidah bayi, itu tontai. Nah, kita harus semua konselor menyusui kita tahu, kita share di workshop. Jadi kita undang narasumber, kemudian di-share ke semua. Jadi karena kan pelatihan konselor menyusui sendiri sebenarnya sangat singkat ya, cuma 40 jam, cuma 5 hari kerja, dan pengetahuannya harus diperbarui terus. Itu kita lewat itu workshop. Kemudian kita ada milisnya juga khusus untuk konselor menyusui. Jadi kalau kita ketemu masalah yang kita udah ketemu sama klien tapi kok susah ya gitu membantunya, kita share di milis. Terus kayak konselor-konselor yang lain kasih masukan, dan di cek ininya belum, udah diskusi ininya belum, misalnya gitu. Kemudian fokus tidak hanya sama ibu. Ini kita aware banget sejak berdirinya ini, kita tahu ternyata menyusui itu bukan cuma ibu dan bayi, ya. Malah katanya membesarkan anak it takes a village to raise a child, tapi to breastfeed it takes a country. Jadi butuh seluruh negara supaya bayi itu bisa dapat ASI dan supaya ibu bisa menyusui. Kenapa? Karena pertama, kalau di rumah aja udah nggak didukung, gimana ibu bisa menyusui? Kedua, tidak didukung tenaga kesehatan. Ketiga, tidak didukung regulasi. Ya, itu yang sering gagal. Misalnya ibu bekerja atau ibu mau ke mall aja udah pusing dulu antar menyusuinya gimana, gitu kan? Hal-hal seperti itu. Makanya kalau di luar negeri ada sebutan breastfeeding father. Sejak beberapa tahun lalu kami bikin kampanye ayah ASI supaya lebih mudah diterima istilahnya. Kemudian kita ketemu ayah-ayah yang peduli di sosmed, kita ajakin ketemu, kita saranin gimana kalau kalian bikin dong gerakan ayah ASI sendiri. Itulah yang kemudian jadi @ID ayah ASI. @ID ayah ASI. Itu mereka alhamdulillah kami bangga banget lihat pergerakannya. Mereka tidak di bawah AINI, walaupun 3 orang diantaranya adalah pengurus AINI, tapi mereka melakukan kampanye yang sinergi dengan kami, dan kami sangat terbantu sekali. Sekarang followers kami banyak banget, bapak-bapak ikut nanya, misalnya istri saya, bayi saya bingung puting, apa yang bisa saya bantu supaya istri saya bisa nyusuin bayi saya lagi. Kayak gitu udah banyak. Di milis juga sekarang udah banyak sekali ayah-ayah bahkan belum punya anak nih, istrinya dia baru tahu istrinya hamil, dia langsung join milis dan sebagainya. Kemudian ya peranan ayah sangat penting. Kemudian kami mulai melihat peranan nenek dan mertua, tadi dipikirkan konsepnya. Kemudian dari Mas Samuel, bagaimana menambah jumlah followers? Kami sih nggak ada, ya itulah karena kami kan ibu-ibu yang bukan itu aja kerjanya gitu ya. Jadi benar-benar sambil ini sambil itu, kadang-kadang ada admin kami tuh sebelah masak gitu, sebelah kiri pegang bebek gitu ya. Jadi benar iya, kalau aku tuh kadang-kadang kalau lagi nyetir ketemu lampu merah, alhamdulillah lampu merah, bisa cek bebek dulu gitu ya. Jadi emang benar-benar sambil ngapa-ngapain nggak orang yang mensyukuri kemacetan. Iya, di luar nggak macet soalnya, jadi yang diharapin lampu merah. Jadi hal-hal seperti menambah jumlah followers itu kami nggak terlalu fokusin banget, tapi alhamdulillah nambah aja gitu ya. Yang paling utama kami lakukan itu full tweet.
Dan full tweet itu alhamdulillah bukan adminnya aja yang masih melakukan, karena konselor mengisinya banyak yang twitteran juga, karena kami retweet full tweet dari konselor-konselor kami yang lain, itu efektif juga menambah followers. Kemudian kami selalu mencari siapa sih selebriti di sosmed yang menyusui juga atau ingin menyusui. Jadi kami sering misalnya dengar ada artis atau apa gitu ya, public figure yang hamil atau istrinya hamil, kami kirim undangan kelas edukasi. Kami kirim voucher atau undangan kelas edukasi, mereka datang ke kelas edukasi, mereka tahu ASI segala macam, kita harapkan mereka bisa mention di sosmednya, mereka follow, kemudian pas mereka akhirnya benar menyusui dan berhasil, itu jelas kami mention gitu, dan kami ajak ke acara-acara kami gitu. Karena kami kalau bikin acara itu sangat strict ininya, narasumbernya nggak boleh yang pernah jadi iklan ini, iklan itu, jadi harus hati-hati sekali. Kemudian satu lagi aku nambahin yang Mbak Caroline soal menjangkau yang tidak internetan. Iya, memang dulu waktu pertama kali kita baca kita mikir gitu, ini kan yang dimilis kan internetan gitu, yang enggak gimana. Tapi walau bagaimanapun, ibu-ibu yang internetan adalah ibu-ibu yang mudah dijangkau. Dengan kita menjangkau dulu ibu-ibu yang internetan, mereka akan bisa menjangkau lingkungan mereka yang lebih dekat. Gitu. Jadi awalnya kita nggak bisa kebayang. Sekarang kita udah punya materi apa namanya, edukasi untuk buruh di pabrik. Buruh di pabrik itu di rumah nggak punya kulkas, sterilisasikan asap perah, dan jam kerjanya panjang. Ada perusahaan yang undang kita kasih guidelines-nya gimana sih supaya tetap menyusui. Mereka gaji cuma segitu-gitunya, harus beli susu formula kan nggak siap. Jadi kita menjangkau yang tidak internetan dengan cara menjangkau yang internetan. Yang internetan inilah akan jadi perpanjangan tangan kita. Begitu. Mungkin cukup sih. Oke. Terima kasih. Mungkin saya sedikit saja menggaris bawahi apa yang disampaikan Mbak Ayu dan Mbak Sari, bahwa yang dilakukan di sosmed itu memang harus multi channel. Satu, Mbak Ayu dan Mbak Sari, Exploration dan Aini Asi tidak hanya menggunakan Twitter saja, tidak hanya menggunakan Facebook saja, atau tidak hanya menggunakan web saja, itu harus merupakan kolaborasi semuanya. Twitter, Facebook, blog atau web itu harus diberdayakan semuanya. Dan terutama juga ada event-event yang offline. Apa tadi ada workshop ya Mbak ini juga, dan juga ada channel lain, bahkan Mbak Ayu tadi nyebutin BBM. Jadi multi channel sekali, kita nggak bisa mengandalkan hanya satu channel. Dan yang kedua, sempat kemarin juga disinggung Mas Doni bahwa konten itu yang penting. Ya, yang dilakukan oleh Mbak Aini tadi caranya menambah follower, Mbak Sari untuk menambah follower di Aini itu dengan full tweet. Demikian juga dengan yang dilakukan oleh teman-teman di Exploration. Jadi konten itu yang harus kita pikirkan bagaimana untuk improvingnya. Itu saja, kita kasih applause kembali buat para pembicara Mbak Ayu dan Mbak Sari. Terima kasih banyak udah mau sharing di sini. Berikutnya langsung saja. Kalau tadi kita bicara bagaimana komunitas melakukan edukasi menggunakan melalui sosial media.